Halo semua, selamat datang kembali di channel Manjo Basudara. Pernah nggak sih kalian menatap langit malam dan bertanya-tanya, bagaimana semua ini dimulai? Bagaimana matahari, planet-planet, termasuk bumi kita, bisa terbentuk? Nah, hari ini kita akan melakukan perjalanan waktu, kembali ke masa sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, untuk menyaksikan kelahiran tata surya kita. Jadi, siapkan diri kalian, karena petualangan kosmik kita akan segera dimulai. Semuanya berawal dari awan raksasa yang dingin, gelap, dan sepi. Awan ini bukan awan biasa, melainkan awan molekul antar bintang yang terdiri dari gas, terutama hidrogen dan helium, serta butiran-butiran debu. Bayangkan sebuah kabut kosmik yang sangat luas, membentang hingga bertahun-tahun cahaya. Selama jutaan tahun, awan ini melayang dengan tenang di galaksi Bima Sakti, sampai suatu saat, terjadi sesuatu yang mengganggu ketenangannya. Mungkin gelombang kejut dari ledakan bintang di dekatnya, atau supernova, mendorong awan ini dan membuatnya mulai runtuh ke dalam karena gravitasinya sendiri. Saat awan ini runtuh, ia mulai berputar. Mirip seperti peseluncur es yang menarik tangannya ke dalam untuk berputar lebih cepat. Awan gas dan debu ini juga berputar semakin kencang saat menyusut. Di pusat pusaran ini, materi mulai berkumpul dan memadat. Tekanan dan suhunya meningkat drastis. Jutaan tahun berlalu, dan pusat yang super padat dan super panas ini akhirnya menyala. Lahirlah sebuah bintang baru, matahari kita. Momen ini luar biasa, karena sekitar 99,8% dari seluruh materi di awan awal tadi terkumpul untuk membentuk matahari. Sisa materi yang hanya 0,2%, yang terlihat seperti piringan pipi berputar di sekeliling matahari muda, akan menjadi cikal bakal dari segala sesuatu lainnya di tata surya. Piringan yang berputar ini kita sebut sebagai piringan protoplanet. Di dalamnya, butiran-butiran debu mulai saling menempel karena gaya elektrostatis, seperti debu yang berkumpul di sudut rumah. Perlahan tapi pasti, gumpalan-gumpalan kecil ini tumbuh menjadi kerikil, lalu menjadi batu-batu seukuran asteroid yang kita sebut planetesimal. Di dekat matahari, di mana suhunya sangat panas, hanya material berat seperti batuan dan logam yang bisa bertahan. Disinilah planet-planet batuan mulai terbentuk. Planet pertama yang lahir adalah Merkurius, si mungil yang gesit. Karena terbentuk sangat dekat dengan matahari, sebagian besar material ringannya menguap, meninggalkan inti besi yang padat dan besar. Itulah kenapa Merkurius adalah planet terkecil tapi juga salah satu yang terpadat. Proses pembentukannya sangat brutal, penuh dengan tabrakan kosmik yang membentuk permukaannya yang penuh kawah seperti yang kita lihat sekarang. Selanjutnya, di orbit berikutnya, lahirlah Venus. Venus sering disebut sebagai kembaran bumi karena ukurannya yang mirip. Ia terbentuk dari materi batuan yang sama dengan Merkurius, namun di jarak yang sedikit lebih jauh. Awalnya, Venus mungkin punya lautan dan kondisi yang lebih ramah. Namun, karena efek rumah kaca yang tak terkendali, planet ini berubah menjadi neraka super panas dengan atmosfer tebal yang beracun. Sebuah pelajaran berharga tentang keseimbangan iklim sebuah planet. Dan tentu saja, di zona yang pas, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, lahirlah rumah kita, bumi. Kita berada di Goldilocks zona, jarak yang sempurna dari matahari sehingga air bisa tetap dalam bentuk cair di permukaannya. Tabrakan-tabrakan besar terus terjadi, salah satunya diperkirakan membentuk bulan kita. Sebuah objek seukuran Mars menabrak bumi muda, dan puing-puing dari tabrakan itu kemudian menyatu membentuk bulan. Kehadiran bulan ini sangat penting untuk menstabilkan rotasi bumi dan menciptakan kondisi yang memungkinkan kehidupan berkembang. Sedikit lebih jauh, kita bertemu dengan Mars, si planet merah. Mars lebih kecil dari Bumi dan Venus, dan mungkin proses pembentukannya terhenti lebih awal. Ada banyak bukti bahwa Mars dulunya adalah planet yang hangat dan basah, dengan sungai, danau, bahkan mungkin lautan. Namun, karena atmosfernya yang tipis dan hilangnya medan magnet globalnya, Mars kehilangan sebagian besar airnya keluar angkasa, meninggalkannya sebagai gurun beku yang dingin seperti sekarang. Sekarang kita bergerak lebih jauh lagi, melewati garis beku. Ini adalah batas di mana suhu cukup dingin bagi senyawa volatil seperti air, amonia, dan metana untuk membeku menjadi es. Disinilah para raksasa gas berkuasa, dan yang pertama adalah sang raja planet, Jupiter. Jupiter terbentuk dengan sangat cepat dan masif. Inti batuan dan esnya yang besar memiliki gravitasi yang sangat kuat sehingga mampu menyedot sejumlah besar gas hidrogen dan helium yang melimpah di tata surya bagian luar. Jupiter menjadi begitu besar sehingga hampir menjadi bintang kedua. Gravitasinya yang kuat juga memainkan peran penting, melindungi planet-planet dalam dari banyak hantaman asteroid dan komet. Di belakang Jupiter,
Saturnus terbentuk dengan cara yang serupa, meskipun tidak sebesar saudaranya. Saturnus juga merupakan raksasa gas yang menyapu hidrogen dan helium di sekitarnya. Yang paling ikonik dari Saturnus tentu saja adalah cincinnya yang megah. Cincin ini bukanlah benda padat, melainkan terdiri dari miliaran bongkahan es dan batuan, mulai dari seukuran butiran debu hingga sebesar rumah. Cincin ini mungkin adalah sisa-sisa dari bulan, komet, atau asteroid yang hancur karena gravitasi kuat Saturnus. Bergerak lebih jauh ke kegelapan yang dingin, kita bertemu dengan dua raksasa es, Uranus dan Neptunus. Keduanya berbeda dari Jupiter dan Saturnus. Meskipun mereka juga memiliki inti batuan dan es, mereka tidak berhasil menarik gas hidrogen dan helium sebanyak dua raksasa gas sebelumnya. Atmosfer mereka kaya akan es seperti air, metana, dan amonia. Metana di atmosfer mereka lah yang menyerap cahaya merah dan memantulkan cahaya biru, memberikan warna biru kehijauan yang khas pada Uranus dan biru pekat pada Neptunus. Salah satu keunikan Uranus adalah ia berputar miring, seolah-olah terguling di orbitnya. Kemungkinan besar ini disebabkan oleh tabrakan dahsyat dengan objek seukuran planet di masa lalunya. Dan yang terakhir, di perbatasan terluar tata surya, Neptunus terbentuk. Pembentukannya mungkin sedikit lebih rumit. Beberapa teori menyebutkan bahwa Neptunus mungkin terbentuk lebih dekat ke matahari dan kemudian bermigrasi ke posisinya yang sekarang karena interaksi gravitasi dengan raksasa gas lainnya. Perjalanan panjang inilah yang mungkin menjelaskan mengapa orbitnya begitu teratur dan mengapa ia berhasil membersihkan lingkungannya dari objek-objek lain. Gravitasinya yang kuat juga memengaruhi objek-objek di sabuk Kuiper, termasuk planet kerdil seperti Pluto. Jadi, begitulah kisah epik tata surya kita. Dari awan gas dan debu yang berputar, lahirlah matahari yang perkasa, diikuti oleh keluarga planet-planetnya yang beragam. Setiap planet memiliki kisah kelahirannya sendiri, penuh dengan kekacauan, tabrakan, dan evolusi selama miliaran tahun. Proses ini menunjukkan betapa dinamis dan menakjubkannya alam semesta. Dan di salah satu sudut kecil dari kosmos yang luas ini, di planet biru yang istimewa, kehidupan muncul dan akhirnya kita ada di sini, mencoba memahami semuanya. Terima kasih banyak sudah menonton perjalanan kita hari ini. Semoga video ini memberikan wawasan baru tentang asal-usul kita di alam semesta. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Manju Belajar agar kalian tidak ketinggalan petualangan-petualangan seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.